Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan melanjutkan di sesi ke-9 bagian ketiga, di mana kita akan mengetahui apakah goal yang kamu punya itu adalah sebuah goal yang patut untuk dikejar atau layak untuk diwujudkan gitu impian kamu itu. Sebelumnya ada beberapa poin kan, ini seperti kuesioner gitu ya, di mana kamu akan menilai 1 sampai 10, di mana 10 itu kamu sangat-sangat yakin gitu, dan 1 tuh sangat-sangat tidak yakin lah atau seperti itu gitu. Dan kita akan melanjutkan ke yang sesudahnya. Nah, ini adalah yang poin ke-6, social support. Ini adalah dukungan dari lingkungan sosialmu. Apakah, bentar, sorry. Nah, apakah goal atau aktivitas yang kamu lakukan orang-orang akan mendukung kamu? Apakah orang-orang akan mengarahkanmu atau memberikan mungkin semangat gitu ya ketika kamu mencoba untuk melakukan ini? Nah, tentunya ini kamu bisa lihat gitu ya, social support gitu. Terutama kalau kamu misalnya mungkin sudah berkeluarga, tentu saja gitu ya, pasangan hidup kamu itu yang sangat-sangat akan menentukan gitu, apakah dia akan mensupport kamu atau tidak gitu. Karena ketika kamu mengejar mimpi tapi misalnya pasangan hidupmu atau ya mungkin pasangan hidupmu gitu atau teman-teman kamu gitu ya tidak mendukung, tentunya itu akan sangat sulit gitu. Terutama misalnya ketika kamu juga berpartner bisnis gitu, tentu saja kamu duaan itu ketika berbisnis gitu, berpartner, bekerja sama, kamu harus tentu saja mendukung satu sama lain seperti itu. Dan kamu bisa menilai ini 1 sampai 10, apakah ketika banyak orang yang sangat-sangat mendukung ini gitu ya, kamu dan sangat yakin akan itu, kamu bisa beri nilai 10, dan tidak yakin kamu beri nilai 1. Lalu sesudahnya adalah bandwidth belief. Nah, ini adalah ini apakah sesuai dengan kepercayaan kamu atau tidak gitu ya. Apakah goal atau aktivitas ini adalah sesuatu yang kamu akan mempunyai cukup waktu dan fokus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, kamu tentunya ketika kamu misalnya sudah hidup 15 tahun, 18 tahun gitu, kamu sudah tahu gitu ya, keahlian kamu, kekuatan kamu itu ada di mana. Dan tentunya itu akan menjadi suatu kepercayaan, oh saya hebat di dalam misalnya dunia marketing, atau saya hebat di dalam dunia mengontrol gitu ya, controlling gitu, atau back office, atau seperti apapun itu gitu ya, atau kamu orang yang detail. Nah, kamu akhirnya bisa melihat gitu ya. Nah, karena ketika kamu sudah mempunyai kekuatan itu, tentunya gitu ya, kamu uh, pasti bisa melakukan sebuah kerjaan yang bagus gitu. Dan selalu dilihat juga gitu ya, ketika kamu misalnya mengejar suatu goal gitu ya, dan kamu misalnya sekarang sedang bekerja atau seperti apa gitu, dimana waktu kamu tidak cukup banyak gitu dan untuk berfokus gitu. Nah, tentunya itu akan menjadi sangat-sangat pengaruh gitu. Nah, kecuali kamu bisa melakukan suatu goal-goal yang kecil gitu ya, kamu lakukan di waktu setelah kamu bekerja gitu, di waktu senggang kamu. Nah, kamu akan akhirnya mempunyai banyak waktu yang cukup gitu untuk mengejar goal-goal lebih yang kecil terlebih dahulu gitu. Jadi jangan selalu mengejar sesuatu yang besar, akhirnya kamu membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk mencapai titik, misalnya dari titik Z gitu ya, ada poin A, poin B, poin C gitu sampai akhirnya Z gitu. Ketika kamu Z ya tentu aja kamu membutuhkan waktu yang lama gitu, daripada kamu berfokus dan membagi goal-goal tersebut menjadi goal-goal yang kecil. Dari poin A dulu, dari poin A kita akan pergi ke poin B. Nah, seperti itu. Kamu fokus gitu pada saat itu mengerjakan A ya A gitu. Ketika kamu sudah selesai A, kamu harus mengerjakan B ya B. Dan selanjutnya sampai akhirnya kamu bisa mencapai ke Z gitu. Nah, ini kamu bisa menilai gitu ya, apakah kamu sangat-sangat yakin dan percaya gitu kamu akan mempunyai waktu yang cukup dan fokus yang cukup, dan kamu bisa melakukan pekerjaan ini atau mewujudkan goal ini dengan sangat-sangat baik gitu ya, kamu bisa menilai. Nah, lalu ini ada yang ke-9. 9, pertanyaannya adalah ketersediaan dari sumber daya gitu. Apakah saya akan mempunyai sumber daya yang saya perlukan untuk secara sukses gitu ya, secara sukses mencapai goal ini? Tentunya suatu pencapaian goal itu memerlukan yang namanya sumber daya. Dan sumber daya ini tidak melulu soal uang gitu, tapi tentu saja ada yang namanya kemampuan, waktu, seperti itu. Atau mungkin ketika ya fokus, seperti itu, kamu harus mengorbankan
goal-goal yang lain juga gitu ya. Nah, kamu apakah bisa melihat gitu ya, apakah kamu mempunyai sumber daya yang cukup untuk mengejar mimpimu ini gitu. Nah, karena ketika misalnya kamu walaupun memang sebetulnya gitu ya di dunia seperti ini kan sangat-sangat mungkin terbuka gitu ketika orang-orang akan berinvestasi ke sebuah ide atau sebuah mungkin mimpi gitu ya, mimpi yang akhirnya mereka nilai bisa itu menjadi bisa kenyataan dan mereka lihat itu profitable, kamu bisa mencari sumber daya modal gitu. Nah, tentu saja bukan soal modal tadi gitu kan, mungkin saja kamu memerlukan orang-orang yang kompeten di bidang yang kamu tidak terlalu bisa. Seperti itu. Nah, itu juga adalah salah satu resource. Waktu juga adalah resource. Kemampuan kamu juga itu resource. Jadi apakah kamu mempunyai kemampuan, waktu, sumber dana, teman, partner yang bisa membuat kamu berhasil dalam mencapai goal ini. Kamu bisa memberikan nilai dari 10 sampai 1 seperti biasa. Nah, lalu adalah autonomi. Apakah saya apakah saya akan diberikan kepercayaan dan otoritas untuk membuat keputusan yang saya perlukan untuk merasakan kalau saya bisa mempunyai kendali dan bisa mampu untuk membuat goal ini menjadi kenyataan gitu. Nah, tentu saja ini akhirnya gitu ya, otonomi ini adalah seperti otoritas. Jadi apakah kamu mempunyai kuasa atau tanggung jawab penuh itu untuk mencapai yang namanya si goal ini? Kamu mempunyai tanggung jawab penuh atau mempunyai otoritas untuk membuat namanya keputusan itu, dan orang-orang tentu saja percaya kepada kamu gitu. Karena ketika kamu ingin mengejar goal sendiri, yang akan menjadi ujung tombak, menjadi visioner adalah diri kamu gitu, bukan orang lain. Dan kamu harus merasakan gitu kalau kamu adalah seseorang yang bisa mengontrol ini, dan mengontrol tentunya ya tentunya untuk membuat orang lain juga mendukung keputusan kamu dan melakukan keputusanmu itu sepenuh hati gitu. Jadi ini ada hubungannya dengan yang namanya kepemimpinan. Jadi kamu bisa menilai diri kamu apakah kamu mempunyai otoritas yang baik atau tidak. Nah, ini jadi kamu juga bisa nilai dari 10 sampai 1. Nah, lalu kita akan menjumlahkan semua poin-poin ini. Kan misalnya ini kemarin, misalnya 9, ini 10. Utilitarian value berapa gitu ya, opportunity cost-nya berapa. Delay time-nya, kamu angka berapa. Personal control, kamu angka berapa. Social support, benefit belief, kamu kasih nilai berapa. Lalu yang tadi kita sudah bahas, resource availability atau otonomi. Ketika kamu sudah mempunyai semua angka-angkanya, kamu jumlahkan. Dan ketika angkanya kurang dari 70, nah kamu harus memikirkan kembali apakah ini goal sesuatu yang layak kamu kejar atau tidak, atau lebih baik gitu ya kamu menunggu terlebih dahulu mempersiapkan sesuatu yang mungkin lebih penting lagi gitu. Akhirnya sehingga si poin-poin dari si kuesioner ini gitu ya bisa melebihi 70 gitu. Bahkan kalau bisa ya lebih dari 90 gitu ya. Dimana kamu sangat-sangat yakin kalau kamu bisa mencapai dari goal ini. Karena ketika kamu tidak yakin untuk mencapai goal kamu sendiri gitu ya, tentu saja kesempatannya akan jauh-jauh lebih berkurang seperti itu. Dan ini adalah poin-poin penting yang kamu perlu perhatikan gitu ya ketika kamu akan mencapai goal kamu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.